Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi di channel saya Matarat 18. Untuk kali ini saya akan menguji nilai-nilai statistik mahasiswa dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan metode ANAVA 2 jalan atau biasa disebut sebagai two-way ANOVA. Di sini sudah sedia data yaitu jurusan dan jenis kelas. Untuk jurusan dibagi antara 3 bagian, yaitu jurusan akuntansi, manajemen, dan bisnis. Untuk jenis kelas dibagi menjadi 3, yaitu regular pagi, regular sore, dan intensif. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah sesuai dengan uji secara manual atau penyelesaian dengan menggunakan manual atau secara manual. Kita akan membuktikan bahwa apakah di sini tidak ada pengaruh interaksi terhadap nilai. Kita akan membuktikan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini untuk manualnya sudah terbukti bahwa dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi terhadap nilai. Bisa dilihat berdasarkan nilai F hitung di atas, kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel yang diperoleh berdasarkan alfa 0,05. F tabel bisa diperhatikan untuk F tabelnya itu ini tabel seperti ini, sudah bisa dilihat F tabelnya adalah itu adalah 30,2 untuk jurusan kelas 55,4 dan derajat bebasnya. Nilai F itu jurusan dan kelas dengan derajat bebas pembilang 2 dan derajat bebas penyebut 27. Oke, bisa dilihat DB bebas, derajat bebas sama dengan DB nya itu daya bebas. Dan derajat diperoleh 3,35. 3 totalnya itu diperoleh 3,35. Lalu karena nilai F hitung jurusan 30,2, nah itu F hitungnya 30,2 lebih besar dari F tabel 3,35. tabelnya 3,35 tabel bisa dilihat dengan F tabelnya ini 3,35 peroleh dari DB nya itu 3,35. Karena nilai F hitung jurusan 30,2 lebih besar dari F tabel sama dengan 3,35, bisa diperhatikan di tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh jurusan terhadap nilai. Nah, artinya di sini jurusan bisa berpengaruh terhadap nilai ketika F hitungnya itu 30,2 lebih besar dari F tabel.
Demikian juga karena nilai F kelas 55,4 lebih besar dari nilai F tabel 33,35, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kelas terhadap nilai. Oke, jelas. Ketika 55,4 lebih besar dari 3,35 untuk F tabel, di sini ada pengaruh kelas terhadap nilai. Sedangkan pada interaksi antara kelas dan jurusan tampak bahwa nilai F itu adalah 2. Oke, di sini bisa diperhatikan untuk interaksinya itu 2. F itunya 2 lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,73. Bisa diperhatikan untuk dB nya kan sama dengan F tabelnya. Oke, errornya, artinya errornya 2,73. Oke, 3 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi terhadap nilai. Oke, jelas. Di sini kita akan buktikan apakah perhitungan secara manualnya sesuai dengan perlakuan terhadap SPSS dari data tersebut. Untuk data-data tersebut tadi saya sudah bentukan dalam Microsoft Excel seperti ini. Oke, seperti ini bisa diperhatikan. Di sini ada nilai, jurusan, kelas. Nah, nilai di sini ada 76 sampai 85. Di sini saya menyimpulkan akuntansi disimbolkan dengan 1, manajemen disimbolkan dengan 2, lalu bisnis disimbolkan dengan 3. Ini untuk jurusannya. Lalu untuk kelasnya itu, untuk reguler pagi saya simbolkan dengan 1, lalu reguler sore saya simbolkan dengan 2, dan lalu reguler 3 itu saya simbolkan dengan 3, sehingga dapat dibentuk dalam satu tabel seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, tampilan SPSS awalnya seperti ini karena kita klik pada variable view. Nah, di sini kita akan klik, kita beri nama pada name yaitu nilai sesuai dengan Microsoft Excel tadi. Nilai di sini jurusan ini nilai kelas. Oke, tampilan akan seperti ini. Kita ingat bahwa di sini kita harus memberikan nama pada label di nilai, beri nama, bisa kita misalkan di sini nilai mahasiswa. Lalu di sini bisa kita beri nama dia jurusan sama seperti nama awalnya. Di sini kita bisa beri nama kelas. Oke. Kita ingat bahwa untuk kolom value untuk jurusan kita harus sesuaikan dengan apa yang sudah disimbolkan di Microsoft Excel tadi.
lalu kita klik titik 3. Oke, tabelnya akan seperti ini. Di sini sesuai dengan data di Microsoft Excel tadi, mengatakan bahwa 1 sama dengan akuntansi. Di sini kita beri nama 1, lalu untuk labelnya akuntansi. Kita klik add. Oke, di sini kita beri nama 2 sama dengan tadi manajemen. Kita klik add. Untuk 3 nya kita beri nama bisnis. Kita klik add. Setelah itu kita klik add, lalu oke. Nah, demikian pula untuk kelas di titik 3. Di sini kan penomoran kelas tadi atau penyimpulan kelas pada Microsoft Excel dari data tersebut itu 1 sama dengan regular sore, disingkat aja reg spasi sore, pagi bukan sore, 2 sore klik add, lalu 3 nya kita klik intensif, kelas intensif, lalu kita oke. Tuh, sini sana ada kesalahan, 3 intensif. Oke, seperti ini. Kita pada measure kita ganti scale, demikian jurusan scale juga, dan kelas scale juga. Lalu kita kembali ke data view. Oke, akan seperti ini. Kita kembali ke Microsoft Excel untuk copy data. Setelah itu kita copy semua data yang sudah dibuat tadi. Oke, klik kanan, copy, lalu kita paste ke SPSS nilai. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah semuanya sudah dipastikan, kita akan pastikan kembali apakah benar. Oke, di sini lalu kita pilih analisis. Kita pilih analisis. Kita pilih general linear, lalu kita pilih univariate. Oke, seperti ini. Di sini kan terdapat 3 subjek, itu nilai mahasiswa, jurusan, dan kelas. Yang menjadi dependen variabel yaitu nilai mahasiswa. Mari kita masukkan di sini dependen variabelnya. Untuk jurusan dan kelas sebagai fixed factor. Oke, lalu di sini pojok kanan kita klik model, lalu kita pastikan di sini terdapat full factorial dan dicentang pada include intercept in model. Kita continue, lalu di sini kita tinggal klik OK.
Nah, sudah didapat tampilannya seperti ini. Ini adalah univariate analysis of variance. Di sini jelas bahwa penyimpulan 1 akuntansi, 2 manajemen, dan 3 adalah bisnis dengan jumlah nilai 12. Lalu di sini terdapat kelas, lalu kelasnya itu 12 juga, nilainya 12 juga. Yang diperhatikan di sini adalah test of between subject effect. Yang di sini kan diketahui tadi itu dependent variable. Dependent variable adalah nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa dengan ini merupakan df-nya ini merupakan tampil, ini merupakan f hitung, ini merupakan signifikan. Dp of sum of variance. Kemudian dari data tersebut sudah diperoleh hasil dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kita bisa simpulkan bahwa tampak bahwa pengaruh jurusan dan pengaruh kelas signifikan yang ditandai dengan nilai F yang tinggi dan sig 0,00 lebih kecil dari alfa. Nilai F yang tinggi yaitu bisa dilihat F yang tinggi. Ini F-nya yang tinggi sini. Ini nilai signifikannya itu 0,0000 lebih kecil dari 0,05, artinya sedangkan interaksi jurusan dan kelas tidak signifikan karena nilai F hitung yang kecil dan berakibat pada signifikan 0,123 lebih besar dari 0,05. Bisa dilihat di sini untuk signifikan 0,12, dia lebih besar dari 0,05. Artinya tidak signifikan. Di sini artinya tidak signifikan karena F itu lebih kecil dari alfanya ke 0,5. Mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.